Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 7 April 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Jeffrey Rama. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. Forever I belong to you. Now I can see clearly, my God, you for me. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 14 April 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Vergina, dan perjamuan kudus akan dilayani oleh Pastor Iwan Wijaya. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. The way to get to me, you were the whisper leading me to your heart. Forever I belong to you. Now I can see clearly, my God, you for me. You won't let go. I'm calling on the God of Jacob, whose love endures through generation. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. I need you now to do the same thing for me. Yuk mari kita belajar bareng-bareng. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Your faithfulness. Calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lowly. I know with you all things are possible. I'm calling on the God of David, who made a shepherd boy courageous. I may not face Goliath, but I've got my own giant. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Sing, oh God, oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Sing your faithfulness, your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Your faithfulness. Terima kasih Tuhan, Kau setia. You heard your children then, you hear your children now. You are the same God.
You are the same God. You answered prayers back then, and you will answer now. You are the same God. You are the same God. You were providing then. You are providing now. You're the same. You're the same. Hey, you move in power then. God move in power now. You are the same God. You are the same God. You were a healer then. You are a healer now. You are the same God. You are the same God. You were a savior then. You are a savior now. You are the same God. You are the same God. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Rock of ages, I'm standing on your faithfulness. See your faithfulness, your faithfulness. Say, oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Your faithfulness. Sekarang Tuhan saja katakan, oh my God, I need you. How I need you. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Whoa. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Your faithfulness. Say, oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Your faithfulness. Kesehatanku Tuhan, oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Your faithfulness,
sekali lagi jemaat katakan dari hatimu yang terdalam. Oh God, my God. Woo! Now, how I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Your faithfulness. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Engkau baik, Engkau setia Tuhan. Engkau baik Tuhan. Oh selamanya Kau setia. Selamanya Engkau setia Tuhan. Kau Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu hidupku di dalam, oh Yesusku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Sangat ku cinta. Kau sangat mencinta Tuhan. Oh, I love you Lord. Oh, I love you Lord. Sanjung Kau di tempat kudus-Mu Tuhan. Menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari
Engkau sungguh baik, kami merasakan kasih-Mu yang luar biasa di tempat ini Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji dan menjamu lebih lagi Tuhan Yesus. Yang siap semuanya sama-sama katakan amin. Masih siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Ada amin di sini? Amin. Boleh lambaikan tangannya semua. Semua siap? Let's go. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Siap lompat bagi Tuhan, come on. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Bebas umatnya, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia nama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Gerakan Roh Allah di tempat ini, kita bertepuk tangan di atas kepala semuanya. Kita mau serukan nama Yesus sama-sama. Haleluya. Serukan namanya Yesus, Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dalam nama siapa? Dia luar biasa. Yesus, serukan namanya Yesus, Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama.
puji kemuliaan bagi Tuhan. Sebab Dia Allah yang besar, Dia Allah yang berkuasa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan terkalahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Jemaat Gemiwau, naikkan pujianmu. Kan namanya Yesus. Namamu berkuasa Tuhan, amin. Kau luar biasa, perkasa dan mulia. Hanya nama Yesus dan segala nama. Haleluya. Kau baik, Kau Allah yang berkuasa. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Sebutkan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala masa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan nama Yesus. Namamu lebih besar dari segala nama. Namamu lebih besar dari segala persoalan. Namamu besar Tuhan. Nama Yesus saja. Haleluya. Luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan duduk kembali. Haleluya. Kami mau mengalami Engkau lebih lagi Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami lepaskan segala persoalan kami. Apa yang kami bawa di saat ini Tuhan, kami mau lepaskan Tuhan. Kami mau lebih lagi dalam hadirat-Mu. Kami mau fokus hanya kepada Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Tapi semua karena anugerah-Mu. Kami mau nyatakan itu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan
semua karena kasih-Mu Tuhan. Oh haleluya. Cinta ini hidup kami Tuhan. Ini hidupku, pimpin jalanku Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku Yesus. Oh Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini dari awal Bapak Ibu Saudara. Nyatakan isi hatimu. Anugerah-Mu, ini pujian kami kepadamu Tuhan. Satu, kami mau nyatakan Tuhan, tidak ada satupun yang kami banggakan di dunia ini, sebab semua karena cinta-Mu Tuhan di dalam hidup kami, karena kasih karunia-Mu Tuhan. Hidupku, pimpin jalanku. Jemaat Tuhan, naikkan pujian ini. Yesus. Bapa, Bapa, Engkau alasan selamatku hidup. Saudara kita semua bangkit berdiri saudara, kita naikkan pujian ini. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup Yesus Tuhan.
pujian-Mu. Dan ku ingin Yesus Tuhan. Rabasya, karalabalabalabalabalabalabasya. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Haleluya. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Yesus Kristus. Haleluya. Dan ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan, bahwa mengenal Tuhan semakin hari semakin dalam. Mengenal pribadi-Mu, mengenal karakter-Mu, mengenal isi hati-Mu Tuhan. Supaya kami boleh menjadi serupa dengan Kristus. Dan supaya dalam kehidupan kami orang boleh mengenal Tuhan. Karena mereka mengenal kami dan melihat karakter Kristus dalam kami. Karena itu Tuhan terus perbaharui mindset kami, perbaharui pengetahuan kami. Kami mau haus akan Engkau Tuhan. Karena kami tahu tanpa kehausan tidak ada keintiman. Karena itu tanamkan selalu kehausan dalam hati kami, rasa lapar akan Engkau. Dan satu kesadaran bahwa kami gak bisa hidup tanpa Tuhan. Biar itu yang menjadi fondasi kami untuk terus mencari Engkau. Untuk terus lapar akan firman-Mu. Untuk terus haus dalam pengenalan akan Engkau sampai akhir hidup kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau gak pernah lepaskan kami. Engkau alasan kami hidup. Engkau alasan kami ada. Karena kami tahu Tuhan bahwa selama Yesus bersama dengan kami gak ada alasan untuk menyerah. Karena selalu ada harapan. Urapi hamba-Mu Roh Kudus, hamba-Mu terbatas. Pakailah seluruh keterbatasan hamba-Mu ini untuk menyalurkan apa yang menjadi mindset-Mu, isi hati-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk menerima suara hati-Mu Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kita semua yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Makasih buat teman-teman yang sudah melayani baik di depan maupun yang di belakang, para asyar, semua yang ada di hospitality. Kita kasih tepuk tangan buat mereka yang sudah melayani. Wow, saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Dan puji Tuhan pagi hari ini kita bisa menikmati setiap worship kita, pujian penyembahan kita sama Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini, amin. Mari siapkan hatimu, seluruh keberadaanmu, pikiranmu untuk dengar firman Tuhan. Nah, sesuai dengan tema besar yang diberikan kepada saya mengambil satu subtema yang saya rangkum dari ayat yang diberikan kepada saya di dalam tema besar gereja ini. Subtema yang saya ambil adalah Christ likeness atau serupa dengan Kristus. Mari kita lihat ayat jangkar daripada tema saudara di bulan April ini, yaitu dari 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17, dan nanti saya akan menjelaskan kenapa saya ambil subtema Christ likeness berdasarkan dengan ayat ini. Yuk kita baca sama-sama dengan suara yang keras, 2 Korintus 5 ayat 17, 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalimat terakhir suka dipakai bagi para jomblo yang suka ganti-ganti pacar. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang.
Tapi ini sebetulnya bukan ayat yang kesono, saudara. Alkitab berkata bahwa pada waktu kita ada di dalam Kristus, harus ada sesuatu yang terjadi. Apa yang terjadi? Bahwa di dalam Kristus kita dilahir barukan menjadi ciptaan yang baru. Dan kemudian dilanjutkan apa? Ciptaan yang baru itu seperti apa? Dijelaskan di dalam ayat berikutnya, di dalam kalimat berikutnya. Ciptaan baru itu adalah apa? Yang lama sudah berlalu. Kalau Anda benar-benar jadi ciptaan baru, jangan bawa yang lama. Banyak kita, saudara, kita mau beli baju baru, tapi gak mau buang yang lama. Sehingga lemari kita penuh. Betul gak? Banyak kita mau beli baju baru, ya kalau cowok lebih simpel kita, Pak. Kita baju 5 cukup, Pak. Kalau cewek bilang, aduh gue gak punya baju. Suaminya buka lemari, itu baju semua. Bilangnya gak punya baju, dibuka lemari. Kalau gitu ini apa? Ini kain spray atau apa? Banyak kita, saudara, kita nggak bisa, kita terlalu penuh. Kenapa? Karena yang lama itu masih kita bawa di hidup yang baru, nggak bisa. Jelas sekali Alkitab bilang, kalau Anda benar-benar mau jadi ciptaan baru, jangan bawa yang lama. Saya nggak bisa pakai baju baru tanpa melepaskan yang lama, nggak enak, jadi beban. Banyak orang hidupnya jadi beban, kenapa? Karena baju lamanya nggak mau dilepas, dia pakai baju yang baru. Hidupnya jadi beban, jalannya jadi berat. Nah, saya mau katakan kepada saudara begini, seperti apa ciptaan baru yang dikehendaki Kristus? Yesus melahirbarukan kita jadi ciptaan baru. Yang dimaksud dengan ciptaan baru itu makhluk seperti apa? Apa yang akan kita lihat, apa yang Yesus kehendaki untuk dia lihat dari ciptaan barunya. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab bilang orang yang dipilih. Siapa orang yang dipilih? Orang yang sudah menjadi ciptaan baru. Orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah lahir baru. Mereka juga ditentukan. Untuk apa saudara dilahirbarukan? Untuk apa saudara dipilih? Tujuannya apa? Supaya saudara menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Atau dengan kata lain, ini yang disebut dengan Christ likeness. Ciptaan baru. Ya, saya kasih satu kesimpulan, satu kalimat aja. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu memiliki karakter seperti Kristus. Jadi keserupaan kita dengan Kristus itu bukan penampilan kita. Karena kita pun nggak tahu Yesus penampilannya seperti apa. Banyak orang bilang apa, Pak saya mau jadi serupa dengan Kristus. Caranya gimana? Rambut saya gondrongin. Emang lu tahu Yesus rambutnya gondrong apa enggak? Lah itu Pak kalau di film-film Yesus rambutnya gondrong itu hanya berdasarkan kebudayaan atau ciri-ciri orang pada waktu zaman Yesus hidup. Maka digambarkan Yesus seperti itu. Tapi mungkin kalau saudara nonton film Yesus versi Cina, Yesusnya matanya sipit. Loh benar saudara? Benar gak? Kalau saudara pergi ke Israel, ada satu tempat saya lupa namanya apa Pak, yang ada gambar dari seluruh dunia, mereka lukis Bunda Maria atau siapa gitu loh. Ada satu tempat itu dan tiap negara punya versi yang berbeda-beda. Jadi kita sebenarnya nggak tahu rupanya Yesus seperti apa, penampilannya seperti apa. Apakah benar Yesus itu pakai jubah? Itu hanya gambaran berdasarkan kebiasaan orang-orang yang hidup pada zaman Yesus. Tapi satu yang kita bisa tahu, yang membuat kita menjadi serupa dengan Kristus, bukan karena rambutnya, bukan karena penampilannya, bukan karena bajunya, bukan karena gaya jalannya, karena kita semua nggak tahu itu. Tapi yang kita tahu yang dicatat oleh Alkitab, yang kita tahu bahwa Yesus itu begitu adalah karakternya. So kalau saudara mau jadi serupa dengan Kristus, saudara mau jadi ciptaan yang baru, yang harus dirubah, saudara bisa menjadi seperti Kristus. Kalau saudara memiliki karakter seperti Kristus. Dan itu yang informasi yang Alkitab banyak kasih tahu sama kita. Bagaimana karakternya Yesus, bagaimana Yesus menghadapi orang-orang yang mengkhianati dia. Kita nggak pernah diberitahu penampilannya Yesus seperti apa, tapi Alkitab banyak memberitahu dan semua
cerita tentang Yesus itu bicara soal karakternya selama dia hidup di bumi. Responnya, bagaimana dia memberikan sikap kepada orang-orang yang dia temui, orang-orang yang berbuat jahat sama dia. So, saudara, saya ingin saudara ingat baik-baik bahwa Christ likeness itu adalah memiliki karakter ilahi, memiliki karakter seperti Kristus. Keserupaan kita dengan Kristus itu kelihatan ketika karakter Kristus ada di dalam saudara. Pada waktu saudara diperlakukan gak adil, saudara tetap mengampuni. Saudara jadi seperti Kristus. Walaupun rambutmu gak gondrong. Karena sekali lagi menjadi serupa dengan Kristus bukan perkara penampilan. Dan saya pernah ngomong di tempat ini, penampilan yang berubah belum tentu hasil dari perubahan di dalam. Itulah yang orang sebut namanya pencitraan. Benar gak? Yang namanya pencitraan itu biasanya gak sama dengan aslinya. Tapi kalau yang di dalam berubah, engkau gak usah pusing mikirin keluarnya gimana, itu akan mengalir sendiri keluar. Karena itu saya selalu bilang apa, gak banyak orang suka merubah yang di dalam, orang lebih banyak merubah yang di luar, karena yang di dalam gak kelihatan. Tetapi yang dia gak kelihatan ini menentukan yang kelihatan. Fondasi itu bukan sesuatu yang bagus dalam sebuah bangunan, gak ada orang menikmati fondasi. Tapi fondasi menentukan kekuatan yang dibangun di atasnya. Banyak orang mikirin yang di atasnya, karena yang di atas yang bisa dilihat orang, yang bisa dinikmatin orang, yang bisa dipuji orang. Nggak ada orang masuk ke bangunan ini dan bilang, gila fondasinya bagus loh. Nggak bisa kelihatan. Tetapi bagaimana kita bisa menikmati fondasi itu ketika kita ada di bangunan ini dan bangunan ini long lasting kita bisa nikmatin. Kita tahu bahwa itu dibangun di atas fondasi yang kuat. Bangun karakter saudara dibandingkan dengan bangun image saudara. Saudara gak usah pusing soal image-mu. Sebab karaktermu itu akan menghasilkan image. Tapi image yang kita lihat di depan belum tentu hasil dari karakter yang di dalam. Dibolak-balik ngerti gak sih? Ini jam rawan sih memang sih. Ini kalau dibolak-balik dikit mulai puyeng saya Pak. Kayaknya saya perlu makan siang nih Pak. Oke, jadi sekali lagi saudara mesti ingat ini, menjadi seperti Yesus artinya memiliki karakter seperti Kristus. Nah, saudara-saudara, hari ini saya ingin bahas bagaimana kita bisa membangun karakter. Sebab begini, karakter itu bukan sesuatu yang terjadi secara otomatis. Bedakan karakter dengan karunia. Karunia itu terjadi seketika dan itu hak prerogatifnya Tuhan. Kita nggak bisa pelajarin yang namanya karunia. Kalau saudara baca di iklan les bahasa Roh Kudus, jangan ikut, pasti sesat. Kalau les bahasa Inggris, bahasa Cina boleh ikut saudara. Tapi khusus les bahasa Roh Kudus jangan daftar, buang duit. Karunia sesuatu yang gak bisa kita pelajari. Sebab itu hak prerogatifnya Tuhan memberikan kepada kita dan ketika Tuhan kasih karunia itu terjadi seketika. Saudara lagi worship, penyembahan, saudara gak pernah punya bahasa roh. Tiba-tiba lagi penyembahan, tiba-tiba saudara berbahasa sesuatu yang baru. Terjadi seketika, saudara gak pernah belajar sebelumnya. Tapi karakter itu harus dibangun. Halo, saudara waktu bertobat gak tiba-tiba kebal dosa kan. Yang dulunya playboy, suka lihat cewek, kalau lihat cewek sampai muter. Begitu terima Yesus, ngelihat cewek di mall nggak langsung darah Yesus sikara bararalabai gitu, enggak kan? Tetap ngelihat gitu loh. Nggak langsung tiba-tiba nggak punya perasaan. Sebab itulah perjalanan keselamatan yang harus kita kerjakan, Alkitab bilang. Karena itu saudara, karakter itu harus kita bangun dan bicara membangun itu bicara usaha, bicara pengorbanan, bicara kurun waktu. Dan proses pembangunan karakter supaya seperti Yesus itu lamanya seumur hidup. Sampai Yesus datang. Nah, apa itu karakter? Karakter itu adalah sifat, watak atau tabiat seseorang. Dan saya katakan sekali lagi, saya ulangi lagi di sini. Kenapa karakter itu penting? Karena karakter itu adalah fondasi. Perhatikan, saudara boleh pintar seperti apa, tapi kalau karaktermu jelek, saudara nggak bisa bikin network kemana-mana. Itulah yang saya katakan sama anak saya. Kamu gak boleh bodoh, tapi Dedi gak pernah nuntut kamu jadi nomor 1. Kalau kamu bisa kejar di prestasi, di nilai sekolahmu, tapi Dedi gak fokus ke situ.
Jadilah orang yang punya network kemana-mana, berteman baik sama semua orang, dan saudara dan Anda dan kamu bisa begitu kalau kamu punya karakter yang baik. Sebab saya jelasin sama dia, kamu boleh pinter, lulusnya boleh cum laude, tapi kalau orang gak percaya sama kamu, siapa yang mau kerja sama kamu? Kalau kamu ngomongannya gak bisa dipegang, kalau kamu tidak jujur, kalau kamu tidak baik, siapa yang mau kerja sama kamu? Tapi kalau kamu baik, walaupun kamu gak spesial nilainya, tapi orang tahu dia bisa percaya dan comfort berhubungan sama kamu akan jadi orang yang dicari. Cari orang pinter gampang, cari orang yang bisa dipercaya enggak gampang. Halo. Kalau saudara fokusnya ke nilai, gampang nyari orang untuk kerja di tempat saudara. Karena banyak anak-anak muda pinter tiap tahun tuh pulang dari luar negeri. Tapi apakah pinter sama dengan dipercaya? Enggak. Karena dipercaya bicara soal karakter. Dan itulah yang menurut saya fondasi untuk sebuah keberhasilan. Nah, saya ingin bagikan kepada saudara ada beberapa hal sederhana. Ya, saudara kalau dengar khotbah saya, saudara tahulah saya enggak jelimet khotbahnya. Ya, saudara akan tetap jejak bumi, kakimu akan tetap nempel di bumi. Dan selama saudara dengar apa yang saya sampaikan, saudara tahu saudara bisa lakukan itu, ini hal-hal yang praktikal. Bagaimana kita bisa membangun karakter ilahi dalam diri kita? Yang pertama, proses yang pertama yang harus mengawali pembentukan karakter itu namanya adalah bertobat atau perubahan dalam pola berpikir. Pak, apa hubungannya bertobat dengan perubahan dalam pola berpikir? Saya tahu banyak orang Kristen punya bayangan sendiri tentang bertobat. Kalau saya tanya, bertobat itu apa sih? Bertobat itu loh Pak, kalau pendeta kelar khotbah, dia adain altar call, nah itu yang di depan tuh bertobat. Bertobat itu loh Pak, kalau dia minta didoain pendeta, ditumpangin tangan, nangis-nangis, itu bertobat. Semakin kenceng nangisnya, pertobatannya semakin besar. Banyak orang Kristen punya bayangan tentang bertobat, saudara. Tapi masalahnya begini, apakah benar bertobat itu bicara soal didoakan, bertobat itu bicara soal altar call yang maju ke depan bertobat? Karena banyak orang Kristen tiap minggu minta didoain pendeta. Ada loh orang yang hobi didoain. Iya loh. Setiap kali pendeta kelar khotbah, dia maju ke depan minta didoain. Pendeta belum kelar, dia maju ke depan, terpaksa kelar pendetanya sudah. Tapi setelah didoain pulang dari gereja, hidupnya gak berubah. Jahat-jahat lagi, dagang nipu-nipu lagi. Banyak suami-suami kalau di gereja angkat tangan. Wah, Pak kalau liatin itu Bapak nyanyi, kayaknya surga paling dekat sama dia. Sama kita jauh. Dia bisa nyanyi angkat tangan, muka hadap sorga. Air mata keluar, air ingus keluar, air liur keluar, semuanya keluar. Sampai air keringat pun keluar Pak. Kayaknya sorga paling dekat sama dia kalau dia nyanyi. Tapi bab suami yang sama yang angkat tangan, begitu pulang gereja kita dengar lagi. Itu bapak suka mukulin istrinya loh. Tapi di gereja angkat tangan. Kenapa bisa begitu Pak Pendeta? Di gereja angkat tangan, dia pulang, dia pukul istrinya, dia gampar istrinya dengan tangan yang sama. Saya cuma bisa jawab begini, waktu di gereja dia pemanasan buat di rumah. Enggak ada jawaban yang lain. Habis dengan tangan yang sama dia melambai dan dengan tangan yang sama dia lambaikan juga ke istrinya saudara. Ya buat saya artinya dia pemanasan. Apakah bertobat bicara soal didoakan? Bertobat bicara soal nyanyi angkat tangan? Bertobat bicara soal ditumpangin tangan dan lain sebagainya? Ternyata tidak. Karena banyak orang nangis di gereja, itu karena emosional. Makanya pulang dia jahat lagi. Benar gak? Emosional, lagunya menyentuh, kata-katanya menyentuh, suasananya menyentuh, sebelahnya nangis jadi dia ikut nangis. Nangis itu kan menular. Saudara pergi ke rumah duka, lewatin kamar sebelah, belum nyampe ke tujuan, nangis-nangis, ikut nangis. Lu kenal? Enggak, kenapa lu nangis? Dia nangis. Nangis itu menular saudara. Dan di gereja pun terjadi pada waktu kita memuji Tuhan. Karena itu pulang enggak berubah. Karena yang disentuh cuma emosionalnya. Tapi saya mau katakan, bertobat, bahasa aslinya menggunakan kata metanoia. Metanoia atau bertobat itu punya arti. Artinya apa? Kita lihat dulu di dalam Roma 12 ayat 2. Di sini kata metanoia pertama kali muncul dalam Alkitab.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di mana kata metanoia muncul dalam ayat ini? Di dalam kata berubahlah oleh pembaruan budimu. Bahasa aslinya menggunakan kata metanoia atau bertobat. Sehingga saudara perlu paham benar bahwa yang namanya bertobat, menurut bahasa aslinya metanoia, itu bukan sentuhan emosi. Bertobat itu adalah mengalami perubahan di dalam budimu. Atau mengalami yang namanya pembaharuan di dalam mindset. Berubah di dalam pola berpikir. Itu loh. Itulah alasannya kenapa banyak orang yang ke gereja tuh cuma mengalami sentuhan emosi, pulang gak pernah berubah. Kenapa? Karena perubahan hidup itu dimulai dari perubahan mindset. Bertobat itu bukan sentuhan emosi. Bertobat itu adalah saudara mengetahui kebenaran, mendengar kebenaran, dan tanpa dipaksa saudara merubah mindset saudara mengacu kepada kebenaran yang saudara dengar. Itu baru mengalami perubahan hidup. Bukan sentuhan emosi loh. Jadi saudara ngerti ya? Kalau ditanya kenapa sih itu Bapak rajin ke gereja, kalau nyanyi nangis, tapi di rumah gak pernah berubah. Karena yang disentuh cuma emosinya, bukan ininya. Perubahan di sini itu yang akan merubah seluruhnya. Karena ini adalah pusat kendali. Makanya iblis kalau serang kita, mau buat kita jatuh dalam dosa, yang diserang apanya? Ininya. Karena ini pusat kendali. Dosa itu dimulai dalam pikiran. Dan pikiran yang tidak bisa dihandle. Kalau saudara tidak menghandle ketika dosa itu dimulai dalam pikiran, maka dosa itu tambah besar berubah menjadi keinginan. Dan keinginan yang tidak bisa saudara kuasai, itu akan berkembang menjadi perbuatan. Dan ingat, menghandle dosa ketika jadi perbuatan jauh lebih sulit dibandingkan menghandle dosa ketika dia baru mulai dalam pikiran. Betul gak? Waktu dia baru mulai dalam pikiran belum terjadi apa-apa. Belum ada efek apa-apa. Dia masih dalam bentuk benih. Pada waktu dosa dimulai dalam pikiran, buru-buru dihandle. Sebab kalau dia sudah menjadi perbuatan, udah sulit. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk membentuk karakter kita supaya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus, maka saudara mesti mengalami yang namanya metanoia. Perubahan di dalam pola berpikir. Nah, Paulus itu adalah orang yang, contoh orang yang sudah mengalami perubahan dalam pola pikir. Sehingga Paulus bisa bilang begini, yang dulu ku anggap untung bagiku, sekarang ku anggap apa? Rugi. Bahkan semuanya ku anggap sampah. Apa yang dulu menjadi keuntungan bagi Paulus? Paulus waktu belum bertobat, dia suka aniaya orang Kristen. Dikejar orang Kristen, ditangkap, dibunuh, disiksa. Itu kesukaannya Paulus yang dulu namanya Saulus. Tapi dalam satu perjalanan dia berjumpa dengan Yesus. Di situ dia mengalami metanoia. Dia bertobat, mengalami perubahan pola pikir. Sehingga apa? Sehingga hidupnya berubah dan Paulus berkata apa? Yang dulu kuanggap keuntungan. Apa itu? Membunuh, menganiaya orang Kristen. Sekarang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Bahkan Paulus berkata semuanya kuanggap sampah dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Apa yang dimaksud dengan semuanya? Ya semuanya. Termasuk apa? Termasuk harta kita. Hartaku kuanggap sampah dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Kristus lebih tinggi, lebih bernilai daripada semuanya. Karena itu Alkitab berkata apa? Apa gunanya kau memiliki seluruh dunia kalau hidupmu binasa? Artinya ada sesuatu yang lebih tinggi value-nya dibandingkan dengan harta duniawi. Semuanya berarti apa? Rumahmu juga. Termasuk semuanya, betul gak sudah? Nah ini orang yang ngomong begini, ini adalah orang yang sudah mengalami metanoia. Perubahan mindset. Bahwa dunia, harta dunia itu tidak lagi menjadi sesuatu yang terutama buat dia. Makanya dia bisa bilang apa? Dibandingkan dengan Kristus. Semua sampah, hartaku sampah, mobilku sampah dibandingkan dengan Kristus. Saudara berani gak bilang begitu? Tuhan dibandingkan dengan Tuhan, hartaku tuh gak ada apa-apanya. Tuhan dibandingkan dengan engkau, ini jam tanganku gak ada apa-apanya. Jam tanganku yang harganya miliar misalnya.
itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan. Berani gak bilang, Tuhan dibandingkan dengan engkau, mobilku yang bagus itu sampah. Mukanya mulai gak enak. Tapi kalau kita sudah mengalami perubahan mindset, kita akan tahu dan sadar bahwa nggak ada yang lebih berharga dibandingkan dengan Yesus. Jangan sampai kita cuma nyanyi doang di gereja, Lord I need you, Lord I need you. Tapi dalam praktek kehidupannya ada banyak orang yang nyanyi Lord I need you, itu nggak menggambarkan dia membutuhkan Yesus dalam kehidupannya. Seakan-akan ini hanya menjadi sebuah lip sync doang, saudara. Tapi saya mau katakan sama saudara begini, kalau kita mau menjadi seperti Kristus, saudara harus mengalami perubahan mindset. Yang dulu kuanggap keuntungan, apa tuh? Dulu mungkin saudara waktu hidupnya belum kenal Tuhan, saudara kalau dagang nipu-nipu. Tapi sekarang saudara udah kenal Tuhan, jangan dibawa. Saudara mesti memberikan keputusan dan berkata, Tuhan yang dulu kuanggap keuntungan, kalau aku kan lagi, itu merupakan kerugian. Udah, hidup benar, dagang benar. Pak, kalau dagangnya jujur, mana bisa untung, Pak? Nah, saudara tidak mengandalkan Tuhan. Kita selalu bilang apa? Berkat itu datang dari Tuhan. Tapi kita nipu-nipu, artinya apa? Kita gak bersandar sama Tuhan. Saya percaya bahwa orang benar diberkati Tuhan. Saya percaya kalau orang dagangnya benar, pasti Tuhan pelihara. Bahkan orang yang dagangnya benar bisa dibuat lebih kaya, lebih beruntung, lebih diberkati dari orang yang dagangnya gak benar. Sebab Tuhan akan membela dirinya sendiri. Kalau kita percaya bahwa Tuhan sumber berkat, tinggalkan yang lama dong. Tapi dulu Pak saya untungnya gede Pak, saya nipu Pak. Saya beli sepatu di Bandung, saya bilang ini limited edition dari Paris. Semua pada nanya, bener nih tinggal satu. Lu cari di Paris nggak ada, iya lu cari sampai bego juga nggak ada di Paris. Di Bandung banyak. Ya emang buatan Bandung bukan buatan Paris. Ya tapi kan saya bener, saya suruh dia cari di Paris nggak ada. Ya emang kagak ada. Yang dulu merupakan keuntungan, berani nggak kita bilang, sekarang kuanggap rugi. Dulu sukanya apa? Buat dosa. Bilang, Tuhan yang dulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi. Filipi 4 ayat 8 Paulus berkata apa? Jadi akhirnya saudara-saudara, kalau kita sudah mengalami perubahan mindset, mengalami metanoia, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, kata Paulus apa? Pikirkanlah semua itu. Paulus mau bilang sama kita begini, kalau kamu sudah mengalami metanoia, maka isi pikiranmu tuh akan ini. Apa isi pikiran kita kalau udah mengalami metanoia? Yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis. Ada yang jelek gak? Gak ada. Kenapa kok gak ada? Karena sudah mengalami metanoia. Dulu kalau bangun pagi sebelum dagang buka toko, kita bilang, Tuhan siapa yang gua ciak nih hari? Siapa yang gua tipu nih hari Tuhan? Mulai buka daftar Acen udah, Aliong udah, Asim udah. Tinggal si tukang kue tiaw akang yang belum gua sikat katanya. Dulu, tapi udah kenal Tuhan, mengalami metanoia, begitu bangun pagi, isi pikirannya ini, doanya beda. Tuhan, hari ini siapa yang bisa aku berkatin? Sama-sama buka daftar, minggu kemarin Asim. Minggu kemarinnya lagi Aliang, minggu kemarinnya lagi Acun. Oh si Akang tukang kue tiaw gue belum berkatin. Kenapa kok bisa begitu? Karena sudah mengalami metanoia. Yang ngerti katakan amin. Berapa banyak saudara mengalami metanoia? Metanoia harus terjadi tiap hari, amin. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Allah kita. Yang kedua, kalau saudara ingin membentuk karakter saudara, maka saudara mesti punya sikap yang kedua ini. Yaitu saudara mesti punya yang namanya kerelaan untuk dibentuk atau bahasa kerennya teachable spirit. Banyak orang itu di gereja gak punya teachable spirit. Kenapa? Pendeta ngomong apa dia lawan dalam hati. Dia mah cuma ngomong doang. Gue lebih tahu, khotbahnya mah jelek. Ya kalau saudara bilang khotbah pendeta jelek, berarti saudara ngomong firman Tuhan itu jelek. Selama pendeta itu khotbah dari firman Tuhan, saudara mesti hargain itu adalah suara Tuhan. Saya gak percaya seorang pendeta yang menurut kita khotbahnya jelek pun gak ada perkataan Tuhan yang khusus buat kita, saya gak percaya.
Pasti ada. Pasti ada. Supaya kita bisa dibentuk, memiliki karakter Kristus, kita mesti dibentuk. Yang lama-lama dibuang, yang jelek, yang gak sesuai dibuang, dan mulai di-shape. Nah, saudara gak akan pernah bisa dibentuk kalau saudara tuh gak punya kerelaan untuk dibentuk. Karena Tuhan tuh gak pernah maksa kita. Makanya saya pakai kata kerelaan. Dari awal Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan gak setting mereka jadi robot. Makanya Adam dan Hawa itu punya yang namanya free will, betul kan? Dan itulah yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa karena free will yang Tuhan kasih. Kenapa sih, banyak yang nanya gini, Pak kenapa sih Tuhan gak setting kita kayak robot, kita gak bisa buat dosa. Kita cuma bisa mengasihi dia, di setting begitu loh, supaya Adam dan Hawa waktu itu gak dosa. Tuhan gak mau kita mengasihi dia karena dia setting kita untuk itu. Tuhan mau kita mengasihi dia karena kita mau mengasihi dia. Free will memang beresiko. Hal yang paling beresiko yang pernah Allah lakukan untuk manusia adalah memberikan free will. Karena free will itu membuat manusia jatuh dalam dosa. Tapi at the other side, free will itu membuat Allah bersuka cita ketika manusia mengasihi dia dengan kerelaan dia. Dengan keinginan dia, bukan karena disetting oleh Tuhan. Bisa nangkap maksudnya? Tapi free will itu adalah gift yang paling beresiko yang Tuhan pernah berikan kepada manusia. Nah, saudara-saudara, kalau kita mau dibentuk, kita mesti belajar untuk namanya menerima masukan, menerima kritik. Karena seringkali saudara, Tuhan itu memakai orang-orang di sekitar kita membentuk kita lewat apa? Lewat masukan, lewat kritik. Orang yang tidak mau belajar untuk menerima kritik adalah orang yang sombong. Orang yang tidak mau belajar untuk menerima masukan adalah orang yang gak pernah bertumbuh. Kenapa? Karena dia mentok sampai his own understanding bahwa yang the best versi dari saya itu adalah yang ini. Tapi orang yang ada di luar melihat bahwa dia bisa jadi lebih baik karena itu dikasih masukan. Tapi ketika dia gak mau terima masukan, maka dia mentok di versi yang ini. Padahal dia bisa jauh lebih baik. Nah saudara-saudara, kita belajar dari seorang raja namanya Daud. Di dalam Mazmur 119 ayat 14 dikatakan begini. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira. Seperti atas segala harta. Daud itu berkata kepada Tuhan begini, Tuhan kalau aku diperingati, aku gak marah, karena ada orang diperingati responnya beda-beda. Ada yang marah, ada yang cuek. Tapi Daud memperlihatkan satu respon yang baik. Dia punya teachable spirit. Dia berkata apa? Kalau aku diperingati atas petunjuk peringatanmu, aku gak marah tapi aku bergembira. Gembiranya sama seperti aku gembira karena aku tuh punya banyak harta. Daud menyamakan sukacitanya waktu ditegor dengan sukacitanya karena dia punya harta. Apa yang kita lihat karakter di sini? Daud punya yang namanya teachable spirit. Itulah yang membuat Daud berbeda dengan raja Israel yang lain yang namanya Saul. Saul dan Daud pernah, dua-duanya pernah jadi raja dan uniknya apa? Dua-duanya pernah buat dosa. Dosanya Daud apa? Daud ngintip istri orang sehingga dia kepengen. Dan akhirnya dia punya rencana untuk membunuh suaminya dan ambil istrinya. Dan itu dia lakukan. Saul dosanya apa? Saul disuruh membunuh. Daud tidak. Saul disuruh membunuh bangsa Amalek. Semuanya harus dibunuh termasuk rajanya, binatangnya semua harus ditumpas, gak boleh ada yang hidup. Manusia maupun binatangnya. Tapi Saul yang disuruh membunuh semuanya, dia gak bunuh semuanya. Dia selamatkan rajanya. Dia selamatkan binatangnya yang gemuk-gemuk. Yang satu disuruh bunuh, yang satu tidak. Menurut saudara, dosanya Saul sama dosanya Daud beratan mana? Menurut pengertian kita, kalau kita pikir secara logika. Jawab aja, gak ada petir yang akan menyambar dan saudara mati hari ini. Menurut saudara, dosa Daud atau dosa Saul? Hah? Yang lebih berat? Menurut saya dosa Daud, karena Daud gak pernah disuruh bunuh. Gak disuruh ngapa-ngapain. Saul disuruh bunuh, dia bunuh gak? Dia bunuh, tapi gak semuanya. Dia tidak melakukan tepat seperti yang difirmankan Tuhan. Tapi Daud gak disuruh ngapa-ngapain. Daud menurut saya dosanya lebih berat dibandingkan Saul. Dan harusnya yang dosanya lebih berat, itu hukumannya lebih berat.
Konsekuensinya lebih berat. Tapi apa yang terjadi? Ketika Saul berbuat dosa, dan dosanya menurut logika manusia tidak lebih berat dari Saul, apa yang Tuhan kasih sebagai penghukuman? Saul langsung dihentikan posisinya jadi raja. Jabatannya langsung dicopot. Daud yang dosanya menurut kita lebih berat, ketika dia berdosa, Tuhan mempertahankan dia tetap jadi raja. Apa yang salah? Tuhan salah kasih hukuman? No. Apa yang membuat dosa Daud yang lebih berat, tapi Daud dipertahankan jadi raja? Saul yang menurut kita lebih ringan, tapi Saul langsung dicopot. Apa yang membuat itu terjadi? Jawabannya adalah respon. Ketika Saul ditegur oleh Nabi Samuel, apa yang dilakukan oleh Saul? Saul berkelit. Saul ngeles, bukan ngeles piano, ngeles gitar. Ngelak, saudara. Dia bilang begini begitu. Udah jelas-jelas salah, ditegor, dia gak bisa terima. Di mata Tuhan, Saul gak punya masa depan. Tuhan gak bisa kerja sama dengan orang seperti ini. Karena orang ini udah jelas salah, ditegor dia gak bisa terima. Dia gak punya yang namanya teachable spirit. Dia gak mau dibentuk. Dia gak mau belajar rendah hati, mengakui kesalahannya. Karena itu Tuhan putuskan untuk mengakhiri jabatan Saul sampai di situ. Karena orang ini gak bisa diajak kerjasama. Nanti pun kalau dikasih kesempatan dia akan ulangi lagi. Pada waktu Daud ditegur oleh Nabi Nathan, Daud, engkaulah orang yang berdosa itu. Kalimat pertamanya Daud, saudara boleh cek dalam Alkitab. Kalimat pertamanya Daud adalah begini, aku telah berdosa di hadapan Tuhan. Dan Daud berkabung. Di kitab Mazmur ada satu pasal yang menuliskan perkabungan dan penyesalan Daud atas segala dosanya. Daud berkabung, dia gak bilang, jangan salahin saya. Yang bego tuh arsitek yang bangun rumah sebelah, kamar mandi gak dikasih atap. Gua gak ada rencana lagi lagi pengen ngintip, gua lagi jalan-jalan di atas rumah gua juga gak di rumah dia. Siapa suruh dia bangun kamar mandi gak ada atapnya? Daud gak cari alasan, dia bilang aku sudah berdosa di hadapan Tuhan. Di mata Tuhan orang ini mau dibentuk. Orang ini masih punya masa depan. Dia tahu kesalahannya dan dia masih bisa jadi lebih baik. Dia mau terima teguran, itulah yang menyebabkan Tuhan mempertahankan Daud. Saudara-saudara, gak ada kita yang gak pernah buat dosa. Tapi yang menentukan ke depannya adalah pada waktu kita bersalah, bagaimana respon kita. Apa yang kita kasih lihat sama Tuhan dari karakter kita. Kalau saudara mau belajar menerima teguran Tuhan, saudara mau bertobat, saya percaya bahwa kesempatan masih panjang buat hidup saudara. Kalau saudara memperlihatkan kepada Tuhan, Tuhan aku tahu aku salah, maafkan aku mau dibentuk, jadikan aku benar dan lebih baik. Maka Tuhan akan membentuk saudara. Saudara akan semakin menjadi serupa dengan Kristus. Yang ketiga, kalau kita mau punya karakter ilahi, yang ketiga yang harus kita lakukan, saudara mesti membangun yang namanya disiplin rohani. Kenapa ada kata disiplin? Karena sesuatu menjadi karakter itu nggak terjadi dalam sehari. Sesuatu menjadi kebiasaan itu tidak terjadi tiba-tiba. Sesuatu yang membuat kita terbiasa melakukan setiap hari itu perlu dibangun dengan waktu. Nggak ada yang bayi yang lahir tiba-tiba bisa jago main keyboard. Kita semua bayi lahir dokter nggak tahu jadi apa. Ya kan, karena kita nggak bawa apa-apa waktu kita lahir. Teman kita yang main keyboard lahir, dia nggak bawa pedal keyboard. Sehingga dokternya bilang, oh bu, selamat ya anaknya pemain keyboard. Nah kalau tukang jual duren gimana? Masa dia keluar bawa duren? Semua bayi lahir sama. Tapi kenapa yang satu bisa jago main keyboard, satu jago main bass, satu jago nyanyi dan lain sebagainya? Karena mereka melakukan berulang-ulang latihan. Lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama jadi karakter. Semua yang baik dan semua yang tidak baik, karakter yang baik dan karakter yang tidak baik, itu prosesnya sama. Ketika saudara berbohong berulang-ulang, lama-lama saudara gak akan mikir waktu saudara berbohong. Itu sudah jadi karakter. Karena itu saya bilang apa? Paling gampang dalam hidup ini membangun karakter dan gak usah pusing soal pencitraan. Karena membangun pencitraan, saudara perlu mikir. Gue bangun pencitraan kayak gimana lagi. Tapi saudara membangun karakter, saudara gak perlu mikir. Pencitraan itu akan keluar sendiri.
dari karakter saudara, betul gak? Ya gue ya begini, gue gak usah mikir di depan Pak Iwan saya mesti begini, nah itu pencitraan. Tapi kalau karakter saudara begini ya di depan siapapun saudara sama, betul gak? Bangunlah karakter yang baik sehingga saudara gak usah pusing, saudara jadi Iron Man hari ini, besok jadi Superman, besok jadi Batman. Gak usah pusing, hidup jadi lebih enteng. Nah, kalau saudara pengen punya karakter seperti Kristus, bangun disiplin rohani. Disiplin rohani itu maksudnya apa? Berdisiplin melakukan perkara-perkara rohani dalam hidup saudara. Berdoa, baca Alkitab, beribadah. Itu mesti latihan. 1 Timotius 4 ayat 7b, Alkitab bilang gini, latihlah dirimu beribadah. Baca ayat 7b-nya aja. Penulis tahu, Paulus tahu bahwa enggak ada orang tiba-tiba suka ibadah. Saudara bisa setiap hari Minggu jam 10.30 ada di tempat ini, saudara nggak perlu mikir lagi. Hari Minggu saudara udah mesti otomatis siap-siap karena 10.30 saudara mesti ibadah. Kok kenapa bisa begitu? Selalu ingat dan nggak pernah lupa. Kenapa? Karena saudara sudah melatih diri saudara bertahun-tahun bahkan mungkin puluhan tahun bahwa setiap hari Minggu jam 10.30 engkau harus ada di sini sehingga saudara nggak perlu mikir lagi kalau mau ke gereja. Nggak perlu diingetin sama hamba Tuhan di sini. Saudara bisa suka berdoa ketika saudara melatih dirimu berdisiplin berdoa. Lama-lama pagi-pagi bangun otomatis saudara akan lipat tangan dan tutup mata. Ya. Apalagi yang mesti kita latih juga dalam hal memberi. Memberi itu mesti dilatih. Enggak ada orang otomatis suka memberi karena manusia pada dasarnya pelit. Kenapa ada orang suka memberi? Karena dia melatih diri dia memberi. Suka memberi. Memberi pada waktu ibadah. Memberi diakonia kalau dia punya kelebihan. Ngelihat orang susah di jalan dia beri. Pergi ke mall, pergi ke toilet, ketemu cleaning service, dia beri. Saudara gak sadar itu saudara sedang melatih karakter saudara. Sampai hasilnya apa? Ketika orang melatih dirinya memberi, resultnya apa? Dia jadi orang yang murah hati. Murah hati tidak terjadi otomatis. Saudara gak usah datang ke Pak Iwan. Pak Iwan, tolong. Saya rasanya punya masalah, keterikatan. Kenapa? Saya tuh gak suka memberi, saya tuh pelit. Kayaknya ada roh pelit. Bukan roh pelit, lu pelit. Sebab gak ada roh pelit dalam Alkitab. Saudara boleh cari sampai budek. Yesus tidak pernah mengusir, hai roh pelit keluar. Enggak, lu pelit, lu aja yang keluar. Jangan sampai iblis lebih murah hati daripada saudara. Murah hati tidak terjadi otomatis. Demikian pula dengan perkara-perkara rohani. Saya mau katakan, disiplin rohani akan menjadikan saudara manusia yang kuat. Banyak orang menyepelekan, buat apa sih Pak doa tiap hari? Buat apa sih Pak baca Alkitab tiap hari? Saudara tidak sadar bahwa ketika saudara disiplin dalam perkara rohani, saudara sedang memperkuat manusia rohani saudara. Kita tuh kuat bukan karena kita pulang nanti makan all you can eat dan kita gak makan lagi seminggu. Pak saya udah makan sebanyak-banyaknya. Kita tuh kuat bukan karena kita dengar, kita ikut 5 kebaktian dalam 1 hari Minggu dan kita gak perlu baca Alkitab dan gak perlu berdoa sampai minggu depan. No. Manusia jasmani saudara kuat bukan karena saudara makan banyak dalam 1 hari dan saudara gak makan lagi. Tapi manusia jasmani saudara kuat dan sehat karena saudara kasih makan secara disiplin tiap hari. Manusia rohani saudara jadi kuat bukan karena hari ini saudara dengar firman Tuhan 5 kali dan saudara gak perlu baca Alkitab dan berdoa. No. Karena saudara kasih makan rohani saudara setiap hari secara disiplin. Oke? Dan yang keempat yang terakhir. Kalau saudara ingin membangun karakter saudara, karakter ilahi itu bisa dibangun kalau saudara berada di dalam lingkungan yang baik. Saudara-saudara, kenapa lingkungan itu penting? Komunitas kita itu penting. Penting sekali untuk saudara berada di komunitas yang benar. Karena lingkungan saudara itu akan menjadikan saudara seperti mereka. Lingkungan itu mempengaruhi segala hal dalam hidup kita. Dengan siapa kita bergaul, kita akan bicara seperti itu, kita akan berpikir seperti dia berpikir, kita akan bertingkah laku seperti dia bertingkah laku, kita akan punya kebiasaan seperti kebiasaan daripada orang yang kita bergaul. Karena manusia adalah makhluk yang saling mempengaruhi. Ada istilah dalam bahasa Inggris yang namanya people attracts people.
kita akan menarik menjadi orang yang bersama dengan kita. Dan kita akan menarik orang yang sesama sama kita. Makanya kalau orang yang demen drakor itu nggak bisa ngumpul sama orang yang nggak demen drakor. Orang yang nggak demen cerita drakor tuh nggak betah di lingkungan ibu-ibu di sekolah yang cerita Lee Minghun apalah begitulah. Lee Yongbo, Lee Kasing, Lipitor terakhir saudara obat kolesterol. Dia nggak ngerti ini orang ngomongin apa gitu loh. Kok semuanya nyambung, gua doang yang nggak nyambung gitu. Oh, ini begini begitu, dia nggak ngerti, dia nggak betah, dia akan keluar. Tapi ketika orang yang demennya sama, dia masuk, begitu dengar lili itu nyambung dia. Betul nggak? Saudara harus memilih dengan siapa saudara bergaul. Sebelum saudara memilih, saudara harus menggambarkan saudara mau jadi orang seperti apa. Ketika saudara describe, saudara punya kemauan, gue pengen jadi orang yang punya kebiasaan rohani yang bagus. Gue pengen jadi orang yang imannya kuat. Saya pengen jadi orang yang rajin baca Alkitab. Saya pengen jadi orang yang bertumbuh dalam pengetahuan firman Tuhan. Saya pengen jadi orang yang setia melayani. Setelah saudara gambarkan apa yang saudara mau ada dalam diri saudara, saudara mulai cari siapa yang bisa membawa saya untuk mendekat kepada apa yang saya mau. Carilah orang yang punya visi, yang kuat imannya. Maka lama-lama saudara akan jadi orang yang kuat imannya. Karena saudara gak akan dengar kata negatif. Tapi waktu saudara punya kebiasaan yang baik, saudara ada di lingkungan yang salah, lama-lama saudara akan jadi seperti itu. 1 Korintus 15:33 ayat yang terakhir. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan sok kuat. Gak apa-apa, gue kuat, gue bisa enggak. Pak, kamu jangan pacaran gak seiman. Pak, saya kuat Pak, saya ketua komsel Pak. Tenang aja Pak, ini saya ada misi untuk membawa jiwa. Waduh, misi membawa jiwa. Ketua komsel Pak, saya udah 20 tahun di gereja, masa Bapak gak kenal saya? Tenang aja, ini misi membawa jiwa penginjilan. Saya tarik dia. Cuma salah, tarik yang maju bukan situ, saya tarik dia. Dia pindah saudara, lama-lama gak datang ke gereja. Ketemu di mall lagi beli baju lebaran. Gak bisa. Kalau saudara ingin jadi orang yang kuat imannya, yang punya karakter seperti Kristus, carilah orang-orang yang bisa membawa saudara ke situ. Saudara mesti berani juga untuk melepaskan, menjauhkan orang-orang yang saudara tahu menarik saudara lebih jauh dari tujuan saudara. Dan mendekatkan orang-orang yang saudara tahu bisa menarik saudara mendekat kepada tujuan saudara. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini jadi berkat buat kita semua. Yuk, capek udah. Kita pakai berdiri sama-sama. Saya pengen kita ngucapin kata-kata iman. Ini tiba-tiba kepikiran aja nih sebelum sambil nunggu teman-teman naik. Bilang sama diri kita dulu. Bilang kata-kata ini, saya semakin serupa dengan Kristus. 1, 2, 3. Ya, ngomong sekali lagi, 1, 2, 3. Saya semakin serupa dengan Kristus. Walaupun saudara mungkin berasa gue masih jauh nih, gue masih suka marah-marah. Gak apa-apa, ngomong aja. Biar itu memotivasi saudara. Dan waktu saudara ngomong, malaikat dengar, malaikat bantu saudara. Sekarang ngomong sama orang di kiri kanan saudara. Aduh Pak, susah Pak. Ngomong sama suami saya Pak, saya tahu dia siapa. Rasanya gak rela gue ngomong dia semakin serupa dengan Kristus. Ya tapi walaupun saudara lihat suami saudara begitu, saudara gak bisa menyangkal bahwa Alkitab bilang dia serupa dengan Allah. Saudara ya, coba kita ngomong sama sebelah kita, kamu semakin serupa dengan Kristus. Amin. Kamu semakin serupa dengan Kristus. Haleluya. Haleluya. Saya kasih kode pemain musik 5, maksudnya G, dia malah dada sama saya. Saudara. Memang semua orang di sini hospitality ramahnya luar biasa, saudara.
Kasih tepuk tangan dulu buat kita semua. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment, have your way. Oh Lord, I give you my heart, I live for you alone, for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Mari kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Dengan segenap hatimu katakan, Lord, I give you my heart. Oh, I give you my soul. I live for you. Alone, every breath that I take, every moment. Oh Lord, have your way. Saudara saja, Lord, I live for you alone, Lord. I give you my heart. Lord, have your way in me. Oh, jadikan kami seperti Engkau Tuhan, serupa denganmu. Oh Yesus, kami rindu jadi serupa denganmu. Haleluya. Tuhan, kami tahu kami gak sempurna dan kami jauh dari sempurna. Tapi ini yang menjadi doa kami Tuhan. Kami mau mengalami perubahan setiap hari. Kami mau mengalami perubahan dalam pola pikir setiap hari. Semakin hari semakin disempurnakan, memiliki pola pikir seperti Kristus, memiliki pikiran seperti Kristus, memiliki karakter seperti Kristus. Karena kami rindu Tuhan, orang melihat Kristus karena mereka melihat kami. Karena mereka melihat karakter Kristus ada dalam diri kami. Biarlah karaktermu Tuhan, kepribadianmu tercermin di dalam kehidupan kami, dalam kegiatan kami, ketika kami bekerja, ketika kami mengurus rumah tangga kami, ketika kami berkata-kata Tuhan, biarlah jati diri Kristus itu nampak lewat setiap perilaku kami. Karena itu Roh Kudus bantu kami, tolong kami, supaya kami bisa menjadi berkat lewat kehidupan kami bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati Pak Iwan, berkati Bu Ola, berkati anak-anaknya, berkati semua tim pengembalaan di tempat ini, seluruh pelayan Tuhan di tempat ini, orang-orang yang membantu Tuhan, pekerjaan Tuhan tempat ini, satukan mereka terus Tuhan, ikat semakin hari semakin erat. Dan Kau pakai gereja ini untuk lebih berkembang lagi, membawa banyak jiwa, membawa orang melihat Kristus di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kita semua katakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Silakan duduk kembali yang diberkati oleh firman Tuhan. Boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Saya lihat muka-mukanya semua disegarkan oleh firman Tuhan siang hari ini. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberi, mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan siang hari ini melalui hamba-Mu Pastor Jeffrey Rama. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu Tuhan lebih lagi dalam pelayanannya, dalam usahanya, dimanapun hamba-Mu berada. Kiranya urapan-Mu Tuhan terus menyertai hamba-Mu, Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Juga kami umat-umat-Mu Tuhan yang telah menerima firman-Mu Tuhan, kami mau belajar untuk lebih serupa dengan Engkau Tuhan. Kami tahu itu tidak mudah Tuhan, biarlah Roh Kudus yang terus memimpin kehidupan kami, biar kami dapat serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami, kecil besar, kami yang mengembalikan perpuluhan-Mu, Engkau juga memberkati Tuhan. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sama-sama katakan, dan akan tanpa bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanpa bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lagi katakan pujian ini, haleluya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati persamaan Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya kita akan menyaksikan pengumuman. Kepada tim multimedia kami persilahkan. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 7 April 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Jeffrey Rama. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 14 April 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Vergina, dan perjamuan kudus akan dilayani oleh Pastor Iwan Wijaya. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 21 April 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Dr. Tami. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 28 April 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Gideon Simanjuntak. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak.
With all my heart I worship you. The stone is rolled away. No longer I am chained because of Jesus. Forever I will sing of the blood that set me free. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GB Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. With all my soul I sing your praises. With all my life I will surrender. With all my... Haleluya, puji Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Segala hormat kemuliaan bagimu. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum Mari saudara-saudara, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia dalam hidup kami Tuhan, dan kasih-Mu hebat atas kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk siang hari ini, untuk firman Tuhan yang sudah ditaburkan oleh anak-Mu Tuhan. Kami berdoa, kami memberkati Pastor Jeffrey Rahma Tuhan. Kami memberkati keluarganya, kami memberkati pelayanannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur juga untuk jemaat Wow di tempat ini Tuhan, yang sudah memberi persembahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberkati Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan sudah mencukupkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya di saat mereka melakukan pekerjaan mereka, Engkau sudah memberkati dan mereka akan melihat keberhasilan demi keberhasilan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, saat ini juga Tuhan, kami bersehati Tuhan, kami memberkati bangsa tercinta kami, bangsa Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucapkan shalom buat bangsa kami, bangsa yang makmur, bangsa yang sejahtera, bangsa yang damai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa buat gembala kami di tempat ini, Pak Iwan dan Bu Ola Tuhan. Kami memberkati pengembalaan mereka di tempat ini Tuhan. Kau memberikan mereka kekuatan Tuhan untuk mengembalakan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Engkau yang selalu menopang mereka Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan hati mereka Tuhan. Diberkati juga anak-anak mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, usaha mereka juga diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus,
Penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.